Wa anil Hakam bin Hazm, dari Hakam bin Hazm, beliau mengatakan syahidnal Jum'ata, kami syahidna itu menyaksikan atau datang atau melaksanakan al-Jum'ata, sholat Jumat ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bersama Rasulullah. Faqama, maka kemudian Rasulullah berdiri mutawaki'an ala ason, sambil berpegang atau apa itu ya, berpegangan ya, gandolan istilah bahasa Jawa, ala ason, pada tongkat, au kausin atau busur panah. Rawahu Abu Dawud, hadis riwayat Abu Dawud. Nah, ini yang mempertegas hadis yang dulu. Di pembahasan yang lalu kan Rasulullah itu kalau khutbah Jumat terkadang pegangan pedang atau kadang-kadang pegangan busurnya panah. Di hadis yang lalu dikatakan dalam kondisi perang, jadi selalu siap senjata. Yang di hadis ini tidak ada keterangan, berarti umum. Disaksikan oleh Hakam bin Hazm bahwa beliau pernah melaksanakan sholat Jumat bersama Rasulullah. Artinya ketika itu Rasulullah menjadi khotib dan imam. Tapi ketika naik mimbar itu kemudian berdiri sambil berpegangan atau apa ya, bertumpu pada tongkat. Nah, ini yang diambil umumnya ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, termasuk Masjid Muayyad. Tongkat yang dipakai Jumatan itu ada dasar hadis yang diriwayatkan oleh Hakam bin Hazm. Jadi sudah bukan menggunakan kias lagi, bukan dikiaskan pada tongkat pada busur panah atau pedang, tetapi jelas-jelas muttaki'an alal aso. Jadi memang Rasulullah itu berpegangan bawa teken. Aso itu teken. Ya, teken itu kan dia tidak sebesar ini. Yang penting ada pegangan supaya berdirinya itu enak. Nah, kalau tekennya besar seperti ini ya mbak enak, digandoli. Banyak ulama-ulama Ahlus Sunnah yang mengambil hadis ini, sehingga masjid-masjid yang di mimbarnya ada tongkatnya itu yang ambil dasar hadis ini. Di antara manfaat dan hikmahnya, kenapa Rasulullah itu membawa tongkat? Karena orang berdiri kalau ada pegangan itu lebih mantap. Apalagi semakin tua. Orang tua-tua dulu itu kenapa kalau jalan bawa tongkat? Itu karena antisipasi. Bebene ono kesandunge atau ada jalan yang tidak rata. Itu pakai tongkat itu lebih pede. Termasuk khotib itu kalau bawa tongkat itu minimal pertama mengurangi grogi bagi yang tidak biasa. Makanya kadang ada penceramah terus balik-balik nyekeli cagak imik. Itu sebenarnya ya mungkin karena situasi gak stabil, terus kalau ada yang dipegang itu menjadi groginya hilang. Jika tongkat itu di samping ada sunnah dari Rasulullah,
hikmahnya salah satunya adalah ngurangi gemeter, ngurangi grogi. Memang beda. Kalau ada tongkatnya itu lebih enak. Kemudian ada yang menggunakan wis gak usah tongkat, tapi dibikin model mimbar yang itu seperti podium. Itu fungsinya sama. Kenapa kok pakai podium? Karena kalau khotbah kemudian pegangan podium, apalagi kanan kiri, itu lebih enak. Upama ndredeg iku ana gecokane. Jadi kesimpulannya gimana? Kalau ada mimbar pakai tongkat dengan model begini, itu tongkatnya untuk ya itu tadi membantu khotib supaya ada pegangan ketika dalam kondisi kurang sehat atau mungkin grogi. Kemudian ada yang tidak usah tongkat tapi disederhanakan pakai mimbar. Terus ada yang sudah pakai mimbar tapi disiapkan tongkat. Ada beberapa masjid mimbarnya bukan seperti ini, tapi ada tongkat. Sehingga kadang-kadang malah ribet. Kayak di sini ini kalau misalnya tidak pakai tongkat terus pegangan kanan kiri, itu ya sama saja. Jadi persoalannya yang perlu kita ketahui bahwa asal usulnya khotib kemudian berpegangan atau bersandar atau bertumpu pada tongkat itu memang Rasulullah pernah melakukan. Jangan dipakai identitas. Saya kira tiap istilah politik identitas. Terus nanti kadang-kadang orang awam itu karena tidak dijelaskan adanya hadis ini, terus akhirnya mlebu masjid didelok, oh mimbare ana tongkate. Berarti masjid wong NU. Mimbare gak ana tongkate, masjid Muhammadiyah. Tidak ada begitu itu. Ya tergantung takmire. Wis enake digawe ngene wae ben anu. Jadi bukan ciri khas. Masjid Akbar itu mimbare kayak mimbar Muhammadiyah karena ada ini ya. Walaupun tetap gini tapi depan dikasih. Sik pakai tongkat bisa. Berarti kalau kita melihat ciri khas identitas akhirnya Masjid Akbar itu Muhammadinu. Muhammadiyah campur NU. Lah orang sekarang itu jangan melihat apa namanya ciri khas. Cuma angel itu ya karena tidak dijelaskan akhirnya semua saya ciri khas. Kita pergi misalnya lihat masjid di sebelah jalan, catnya biru, oh ini masjid Muhammadiyah. Nek catnya hijau, masjid NU. Itu sudah cari ciri khas. Lah sayangnya juga kok ya dipertahankan gitu. Ada saya pernah sholat di Jogja, masjid Muhammadiyah tapi catnya kuning. Dari teman saya, ini masjid Muhammadiyah catnya kuning. Saya bilang ini masjid Muhammadiyah tapi disumbang Golkar. Jadi itu tidak perlu kita jadikan ciri khas karena memang sebenarnya ya ada dasarnya. Fungsinya saja dialihkan, yang pakai mimbar podium itu ya intinya podo-podo biar ada pegangan. Karena memang ngadeg jejak tidak ada pegangan itu tidak enak. Makanya kalau orang khutbah kemudian tidak pakai tongkat itu biasanya kalau dulu kan miknya pakai ada tiangnya. Saya ini kalau nak cagak, ya miknya dicekel.
Itu urusan tongkat di hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud.